Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ihdia Azkia, nomor absen 14 dengan NIM 23101251200012. Saya dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nah, baik teman-teman semua, materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah tentang penanaman norma di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu norma? Norma adalah aturan, tata, patokan, ataupun pedoman dalam hidup kita. Norma adalah aturan atau pedoman tentang bagaimana kita sebagai manusia dalam berperilaku di masyarakat. Yang mana norma ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Norma juga berfungsi untuk menjaga kedamaian agar tidak ada terjadinya perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, norma juga berlaku untuk mencapai kesepakatan bersama agar terjalinnya kedamaian. Penanaman norma yang akan kita bahas pada kali ini yaitu penanaman norma yang ada di sekolah, penanaman norma yang ada di keluarga, dan penanaman norma yang ada di masyarakat. Nah, penanaman norma yang pertama yaitu penanaman norma di sekolah. Dalam hal ini, kita sebagai siswa tidak boleh untuk datang terlambat ke sekolah. Itu merupakan salah satu penanaman norma yang ada di sekolah. Kemudian, kita harus menghormati guru dan teman-teman di sekolah. Ketika guru menjelaskan, kita harus memperhatikan dan tidak ribut ketika diajarkan. Ketika berteman, kita harus saling menghargai tanpa membeda-bedakan teman, dan tidak boleh ada bullying ketika berteman. Contoh lain dari penanaman norma di sekolah, salah satunya seperti mengerjakan piket kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ketika mengerjakan tugas juga harus berbuat jujur dan tidak boleh mencetek. Nah, di sekolah saya dulu ada aturan yang mengharuskan siswanya untuk berpakaian dengan rapi. Misalnya, rok di bawah mata kaki, kemeja sepanjang lutut, serta kerudung atau jilbab yang menutup dada. Nah, itu beberapa contoh penanaman norma di sekolah. Selanjutnya, penanaman norma yang ada di lingkungan keluarga. Selain di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga juga pasti ada memiliki aturan.
di antara norma atau aturan yang ada di lingkungan keluarga saya sendiri itu seperti mengucapkan salam ketika ingin masuk ke rumah ataupun keluar rumah dan meminta izin ketika akan keluar rumah. Selain itu, membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, memasak, menyapu rumah, dan lain sebagainya. Mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ketika ayah maupun ibu sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Kita juga harus membiasakan diri untuk berkata tolong ketika ingin meminta tolong dan berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, di keluarga saya, kami memiliki aturan bahwa anak perempuan harus memakai jilbab ketika keluar rumah dan pakai pakaian yang menutup aurat serta tidak ketat. Selain itu, ketika ingin keluar rumah, kami anak perempuan harus meminta izin dengan alasan yang jelas. Nah, itu beberapa contoh norma yang ada di lingkungan keluarga. Yang terakhir, contoh penanaman norma di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga membantu ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, biasanya ketika ada tetangga yang ingin melaksanakan acara, maka warga-warga akan berbondong-bondong membantu dalam menyiapkan untuk acara tersebut. Contoh, ketika ada warga yang akan melaksanakan acara pernikahan, maka tetangga-tetangga di sekitar akan membantu dalam mempersiapkan acara tersebut, seperti para ibu-ibu akan memasak untuk membuat makanannya dan bapak-bapak yang akan mengangkut barang ataupun benda untuk kegiatan acara tersebut. Jika ada pengajian dengan acara yang besar, biasanya di tempat saya itu setiap rumah akan mengadakan atau menjamu tamu-tamu yang datang dari desa lain untuk menyiapkan makanan. Di setiap rumah itu akan disediakan makanan menjamu tamu atau warga yang datang dari desa lain. Biasanya di setiap rumah itu, di depan rumahnya akan ada stand-stand makanan ataupun minuman gratis untuk tamu-tamu acara tersebut. Biasanya di daerah kami juga ada gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, seperti membersihkan rumput-rumput di pinggir jalan, memperbaiki jalanan yang rusak, dan sebagainya. Nah, teman-teman, mungkin itulah beberapa contoh penanaman norma yang ada di sekitar kita. Nah, itu saja video presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan juga kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.